إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, juga atas keamanan negeri ini, kemudian juga atas nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu di dalam majelis ini, karena begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan hendaknya kita pergunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus lagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di situ penuh ampunan, maka kita berusaha untuk memanfaatkan nikmat-nikmat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, kemudian juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, pertemuan bulan lalu membahas kitab apa? Melanjutkan apa kitab yang lain? Yang bulan lalu melanjutkan sampai mana? Atau kita ulangi dari I'lam rahimakallah. Baik ya? Semua sudah memegang kitabnya, matanya? Ya. Hah? Ada yang belum? Baik. Yang belum, kalau bisa bukunya dibagi dua, ya. Maksudnya bukan dirobek ya, berbagi bukunya agar bisa melihat matanya dan penjelasan. Penjelasannya di sini saya menggunakan penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga penjelasannya dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Syekh Shalih rahimahullah dan juga Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, perhatikan ya. Kita melanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah 2 bulan lalu kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masail." I'lam rahimakallah, betul ya? Annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam itu artinya apa, Bu? Ketahuilah. Ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmati dirimu. Annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya ada 4 hal yang wajib kita pelajari. Ada 4 perkara yang hendaknya kita wajib mengetahui. Ada 4 hal yang harus kita ilmui, ya. Jadi i'lam itu artinya ketahuilah, ya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu.
annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ada 4 hal yang wajib untuk kita pelajari, yang kita harus ketahui. Nah, apa yang syarahnya, penjelasannya? Perhatikan penjelasannya. Kata Syekh Shalih bin Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, qaul, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan i'lam, ketahuilah. I'lam di sini maksudnya ialah apa? Ilmu. I'lam di sini maksudnya apa? Ilmu. Berilmulah. Ya, berilmulah ini maksudnya. I'lam itu Bu, dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu berasal dari kata-kata alima ya'lam. Alima ya'lam, 3 huruf yang sudah belajar bahasa Arab sudah mengerti. Alima ya'lam itu artinya apa? Tahu, mengetahui, paham, dan yang lain-lain. Dan i'lam ini di dalam kitab ini datang dalam bentuk kalimat perintah, ya, dalam kalimat apa? Perintah. Artinya apa? I'lam, ketahuilah, ilmuilah. Ya. Makanya di dalam bahasa kita itu Bu, sering kita ada galau-galau begini. Anaknya si fulan itu sudah pinter-pinter ya. Langsung ada orang menyebut begini, maklum, orang tuanya sangat apa? Disiplin. Maklum di sini, maklum, kata-kata maklum, paham ya? Di bahasa kita, maklum itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu artinya maklum itu artinya sudah diketahui. Dari kata-kata alima ya'lamu, maklum artinya sudah diketahui. Maklum orang tuanya disiplin dalam belajar. Maklum artinya sudah diketahui. Jadi sebetulnya ya, kalau memang kita mau menulis dalam yang betul ya bukan pakai huruf K, tapi pakai huruf apa? MA petik atas ya biasanya ya. Tapi itulah bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa. Jadi maklum itu artinya maklum sudah diketahui. Misalnya ada lagi maaf ya, sekali maaf, anaknya Bu Fulan kok nakal sekali ya, umur segini sudah misuh-misuh dan merokok, misalnya begitu, misalnya ya. Maka kita katakan sebagai orang, ya maklum berarti apa? Ya sudah diketahui lah lawang kumpulannya sama orang-orang yang demikian ya, maka jadi rusak. Jadi alima ya'lamu di sini i'lam, jadi maksudnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ialah al-ilmu. Apa arti ilmu? Yani huwa idraku asy-syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mengetahui secara pasti, idraku syai'i, mengetahui sebuah hal, mengetahui sebuah perkara atau mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mengetahui sebuah hal secara hakikatnya, itu secara bahasa gampangnya, yaitu mengetahui sebuah perkara secara hakikatnya, jadi tidak samar-samar, sudah jelas bagi kita. Jadi saya ulang, i'lam di sini maksudnya kata Syekh Shalih bin Utsaimin, maksud dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ialah i'lam, ketahuilah, berilmulah. Apa maksud dari ilmu? Yaitu apa? Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mengetahui sebuah hal atau sebuah perkara ya secara pasti sesuai dengan hakikatnya. Jadi mengetahui sebuah hal secara pasti sesuai dengan apa? Hakikatnya. Jadi nggak samar lagi. Itu namanya berilmu. Makanya Bu, orang kalau dia itu berilmu, maka dia bisa apa? Bisa membedakan hal-hal yang apa? Samar. Bisa membedakan apa? Hal-hal yang menjadi apa? Syubhat. Tapi kalau nggak berilmu, maka dia sulit. Contoh, ya, ada yang bertanyaan bagaimana hukum vaksin corona di saat puasa? Apakah membatalkan puasa? Batal atau tidak Bu? Tidak. Ya Bu, alhamdulillah sudah berilmu, berarti kan sudah membaca. Ya. Tapi kalau yang tidak berilmu, tahu apa tidak? Menganggap apa? Batal. Sebagian orang juga mengatakan lagi, kamu kok puasa kumur-kumur sih? Nanti batal loh puasanya. Berarti ini orang ini belum berilmu, tidak mengerti hakikatnya. Padahal berkumur-kumur atau mungkin menggosok gigi itu tidak membatalkan apa? Puasa. Karena kita sudah berilmu. Jadi paham ya? Ilmu itu maknanya apa? Mengetahui sebuah perkara secara pasti sesuai dengan hakikatnya. Jadi tidak samar lagi. Paham? Nah, baik, lanjut.
Maratibul idrak sittun. Maratibul idrak sittun. Ilmu atau pengetahuan itu ada 6 tingkatan. Disebutkan di sini. Ilmu ya di dalam kitab ini disebutkan atau pengetahuan itu ada 6 tingkatan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang pertama yang tertinggi ialah al-ilmu, yaitu ilmu itu sendiri. Jadi tingkatan paling tinggi dalam pengetahuan ialah berilmu. Apa maknanya ilmu di sini? Wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Seperti yang penjelasan pertama, yaitu apa? Mengetahui sebuah hal secara pasti sesuai dengan apa? Hakikatnya. Saya sudah paham. Contoh, ibu atau kita dipegangi madu. Maaf, dia ada di gelas aqua atau ada di gelas air mineral, kemudian di situ taruh madu. Kita katakan ini apa? Ceritanya, ini madu. Berarti sudah berilmu apa belum? Sudah berilmu apa belum? Yuk. Misal kita memegang gelas air mineral, kemudian dikasih madu di dalamnya. Kemudian ada yang tanya, ini apa? Kita jawab madu. Ini berarti sudah berilmu apa belum? Sudah. Karena kita sudah tahu ini madu. Meskipun orang berkata apapun itu bukan air madu, itu air seni. Sebagian mau bukan itu air cemberan itu. Sebagian mau enggak itu sirup, enggak ini madu. Karena kita sudah tahu apa hakikat. Ini namanya berilmu. Dan subhanallah ya, kemarin saya bertemu dengan seorang ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Beliau menasihati begini, ini terutama nasihat untuk di akhir zaman seperti kita sekarang, di masa-masa penuh dengan fitnah dan cobaan, khususnya bagi kaum muslimin, muslim atau muslimah. Beliau mengatakan begini, kalau kita sudah memegang sunnah, memegang Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, dan kita tahu bagaimana pemahaman yang benar, ya, kemudian kita sudah mendengarkan penjelasan ayat atau mungkin hadis tersebut, orang berkata apapun maka jangan pernah didengarkan. Itu seperti antum ketika dipegangi air mineral, gelas air mineral, dan kita antum diisi madu, dan antum tahu itu isinya madu, maka jangan pernah dengarkan ocehan orang yang mengatakan, oh bukan madu itu ada comberan, oh bukan madu itu air seni atau air kencing. Tidak, jangan pernah dengarkan. Tetap pegang madu tersebut sampai datang keyakinan. Itu sampai datang apa? Mau. Jadi kalau kita sudah pegang sunnah, jangan ragu, sudah pegang terus. Sampai kapan? Sampai datangnya ajal kita. Ya, karena kita sudah berilmu. Nah, hal ini juga berilmu atau berilmu ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Ada yang memegang Al-Qur'an? Ada. Coba buka surat Muhammad ayat yang ke-19. Dibaca saja tetapi tidak usah pakai ini. Coba dicari 19 ayat 19. Sudah? Kalau sudah, salah seorang yang bisa membacakan mohon dibaca. Enggak usah pakai ini, tidak apa-apa. Juz 26. Juz 26. Monggo dibuka perlahan. Sampun? Pokoknya surat Muhammad juz 19 ayat 19 sudah? Sudah? Baik, dibaca. Coba artinya dibaca Ibu. Maka ketahuilah bahwasanya
tidak ada Tuhan selain Allah, dan mintalah ampun bagi dosamu dan bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, dan Allah mengetahui tempat usaha kalian dan tempat tinggal kalian. Baik. Lihat ya, i'lam di sini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang beriman dan orang laki-laki maupun orang perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat usaha kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi berilmu di sini maknanya kita harus benar-benar tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipersekutukan. Dan berilmu juga dalam masalah apapun kita harus mengetahui secara hakikat. Ini tingkatan yang pertama dalam pengetahuan, yaitu apa? Ilmu. Jadi sudah enggak samar lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu al-jahlu al-basit. Pakai tok ya. Disebutkan di sini. Yang kedua itu al-jahlu al-basit, atau dalam bahasa Indonesia disebutkan apa? Kejahilan yang ringan. Yaitu pintar tapi masih bodoh sedikit-sedikit. Ringan tapi jahilnya itu ringan, enggak nemen-nemen. Paham Bu? Apa maknanya al-jahlu al-basit? Yaitu adamul idraki bil kulliyah. Yaitu terhadap sebuah perkara dia tidak mengetahui secara keseluruhan. Jadi masih ada yang samar sedikit. Ya, saya itu madu, tapi kok agak encer ya. Nah, misalnya itu masalah, saya contohnya misalnya madu semua Bu ya. Ini madu, tapi kok encer ya. Enggak, berarti orang ini belum mahir tentang masalah apa madu. Paham Bu ya? Ini tingkatan yang kedua, al-jahlu al-basit, pakai tok. Makanya ada Ustaz Abdul Basit, hafizahullah ta'ala. Yang ketiga yaitu apa? Al-jahlu al-murakkab. Ini yang parah. Yaitu apa? Kejahilan yang murakkab itu artinya kalau terjemahkan itu kuadrat, bertingkat. Makanya kalau misalnya guru-guru kami dan misalnya teman-teman kami, kalau bercerita tentang fulan, wallah fulan ini jahil murakkab. Maknanya apa? Jahilnya atau kebodohannya itu bertingkat. Sudah apa? Parah. Kalau bahasa kami begitu. Al-jahlu al-murakkab itu apa? Kebodohan yang parah. Ya. Dan kita nggak boleh menjadi orang seperti ini. Ya. Ada Bu. Ya, na'udzubillah, dokter Islam ya, mengatakan bahwasanya apa? Oh, kasihan orang-orang muslim, mereka beramal tetapi apa? Tidak diterima amalannya. Subhanallah. Maknanya apa? Dalam artinya begini, mungkin kalau kita mau bawa pembicaraan, maksudnya apa? Orang-orang muslim itu orang-orang muslim kalau mati, orang-orang kafir kalau mati itu kasihan ya. Mereka beramal tapi tidak dibalas. Itu maknanya begitu. Ini kan jahil murakkab, seorang doktor ya, di Universitas Islam tapi berkata demikian. Memang sudah jelas. Apakah orang-orang kafir itu kalau dia mati mereka mendapatkan balasan itu atas kebaikannya? Mendapatkan apa tidak? Tidak, ini keyakinan. Apa kata Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin," kata Allah. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum ini, nabi-nabi sebelum, la in asyrakta, kalau engkau berbuat kesyirikan, apa kata Allah? La yahbatanna 'amaluka. Maka apa? Akan gugur semua apa? Amalan. Maka kita ini jangan menjadi orang-orang apa yang jahil murakkab. Fatal ini. Fatal sekali. Ini masalah apa? Akidah. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan jadi apa? Orang yang merugi. Dan ini Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 65. Jadi Bu, jangan kita ini menjadi orang yang jahilnya apa? Kuadrat. Ada enggak Bu orang sekitar kita jahilnya kuadrat? Di sekitar panjenengan ada? Ada apa enggak? Ya mungkin ada ya. Tapi na'udzubillah, kita berlindung dari kejahilan yang seperti ini.
Ya, surat Az-Zumar ayat ke-65. 65 ya. Sudah lihat ayatnya. Az-Zumar itu juz 24. Tafadhol. 39. Surat atau surat berapa itu saya tidak hafal. Ya 39 ya. Itu kata Allah, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, ini ya. Ini ketiga itu al-jahlu al-murakkab. Type yang keempat. Yang keempat yaitu al-wahm. Apa? Wahm pakai mim bukan pakai nun. Al-wahmu. Yang disingkat kita bacanya apa? Al-wahm. Apa itu? Idraku syai'i ma'ahtimali diddin rajihin. Ya. Idraku syai'i ma'ahtimali diddin rajihin, yaitu mengetahui terhadap sebuah sesuatu, ya. Mengetahui terhadap sebuah sesuatu dengan adanya kemungkinan yang berlawanan lebih kuat. Saya ulangi, maknanya wahm itu apa? Mengetahui sesuatu atau sebuah hal atau sebuah perkara dengan adanya kemungkinan yang berlawanan tapi lebih kuat. Kalau tadi kan yang kedua al-jahlul bas itu ini apa namanya? Ini madu tapi kok agak encer. Ini madu. Nah, kalau al-wahm itu begini, ini madu. Orang mengatakan sama-sama ini madu, misalnya saya, ini madu. Ada orang di sini madu. Tapi nggak mungkin. Ini loh bentuknya begini, warnanya begini, ya. Ini seperti ini apa? Kemungkinan berlawanan itu lebih kuat. Itu namanya apa? Wahm. Jadi misalnya ini madu, kemudian apa? Tapi kok begini, tapi kok begini, tapi kok begini. Nah, ini berlawanannya lebih kuat. Ini namanya apa? Wahm. Yang kelima, asyak. Syak ini apa? Ragu. Ragu. Shin. Ini masya Allah ya. Ibu ini bertanya pakai shin apa pakai apa? So. Ini betul. Shin. Syak. Syak itu artinya apa? Ragu. Itu seperti di dalam sebuah persamaannya itu apa? Yakni roiba. Roiba itu keraguan atau ragu. Ya, syak itu artinya apa? Ragu. Ya. Apa artinya syak itu? Kata dijelaskan oleh Syekh Muhammad SAW, yaitu apa? Idraku syai'i ma'ahtimali masawi. Yaitu apa? Mengetahui sebuah hal atau sebuah perkara, ya mengetahui sebuah perkara dengan adanya kemungkinan lain yang berlawanan. Kalau tadi kan wahm juga ada berlawanan, tapi yang berlawanan itu pemahaman berlawanan lebih kuat. Nah, kalau syak ini dengan adanya kemungkinan berlawanan yang sama-sama kuat. Sama-sama apa kuat. Ini ragu artinya. Ya sebenarnya wahm, syak, yang kemudian al-jahlul bas itu hampir apa? Hampir sama. Cuma dalam bahasa itu dibedakan. Ya, dalam bahasa itu dibedakan. Ya. Paham sampai sini, Bu? Jadi kalau ragu-ragu, syak itu ragu-ragu itu kita bilang ini madu, tapi begini, tapi sama-sama kuat kemungkinan berlawannya. Kalau wahm tadi kemungkinan berlawannya itu lebih kuat. Paham? Paham enggak? Ya contohnya kembali ke madu. Kalau tadi kan wahm tadi apa? Oh ini madu kalau begini tapinya banyak. Misalnya ini madu, saya bilang ini madu, tapi kita ngomong ini tapi kok begini, nah, ini lebih banyak. Wahm itu kemungkinan berlawanannya itu lebih kuat. Faham? Kita ini madu, tapi kok kemungkinan berlawanannya lebih kuat. Nah kalau syak, saya ragu ini madu. Ada tapinya tapi tidak banyak. Sama dengan apa? Dengan keyakinan kita hampir sama. Jadi artinya apa? Ragu. Faham sampai sini? Saya bilang tadi al-jahl al-basi wahm syak sama nanti itu hampir sama. Ya. Cuma dalam bahasa itu apa dibedakan strateginya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu apa? Yang terakhir yang keenam yaitu al-dhon. Apa dhon itu?
Zon. Zon itu artinya apa? Prasangka. Ya. Zon itu artinya apa? Prasangka. Apa artinya prasangka, Bu? Terjemahkan ya, itu dijelaskan Syekh Muhammad SAW, yaitu idratu syai'i ma'ahtimalin diddin marjuhin, yaitu mengetahui sebuah hal ya dengan kemungkinan yang berlawanan itu lebih lemah. Kalau waham itu kan kemungkinan berlawanan lebih kuat, kalau dzan itu mengetahui sebuah hal dengan kemungkinan berlawanannya apa lebih lemah. Ini dzan. Dan kita harus menjauhi apa? Perbuatan prasangka. Ibu kalau perempuan, maaf Bu ya, jangan sering apa? Nilai HP-nya suaminya. Ya Allah Bu. Kalau ibu sayang sama suami boleh, dan itu memang harus sayang sama suami. Tetapi mencintai makhluk itu sewajarnya. Ya tidak boleh apa? Tidak boleh berlebihan. Karena bisa jadi yang kita sayang itu ternyata apa? Buruk. Dan kalau benci sama suami juga tidak boleh apa? Berlebihan. Karena apa yang kita benci itu belum tentu apa? Jelek semuanya, bisa jadi ada kebaikan. Sama juga suami panjenengan sama panjenengan, ya cintanya sewajarnya. Bukan kita Rasulullah mengatakan ahbib habibaka haunan ma, ya asa antakuna baghidun yauman ma. Ya, hendaknya kamu mencintai seseorang yang kau cintai itu sewajarnya, atau mencintai hal itu sewajarnya. Siapa tahu dia menjadi zat atau mungkin orang yang kita benci pada suatu hari. Wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah sesuatu itu sewajarnya. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Siapa tahu nanti pada hari yang lain dia menjadi orang yang paling kita cintai, maka sewajarnya. Paham Bu ya? Jadi kalau semuanya dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan berjalan dengan baik. Ya. Coba maaf Bu ya. Kalau misal Ibu kita bayangkan, sekali lagi saya tidak mengharapkan musibah ini ada pada kita. Ya, kita tahu bahwa di negeri ini ada musibah, yaitu apa? Tenggelamnya kapal selam Nanggala pada saya. Ya, KRI Nanggala di Laut Bali. Ya. Ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Coba panjenengan bayangkan. Kalau misalnya panjenengan di posisi istri yang betul-betul benci ajengannya berlebihan, kira-kira bisa apa? Kalau misalnya suaminya mati dalam keadaan demikian, wah bisa pingsan, bisa apa lagi? Bisa bunuh diri mungkin. Kalau berlebihan. Tapi kalau cintanya didasari karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan dia bersedih iya, tapi dia akan menerima takdir ini. Bahasa ini memang takdirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berjiwa juga pasti akan apa? Mati. Suaminya mati. Anda misalnya di posisi demikian, itu juga kelak akan apa? Mati. Anak-anaknya pun juga akan apa? Makanya semua itu didasari karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan apa? Ridho, dan tidak akan apa? Menyesal. Tidak akan terlalu berlebihan ketika mungkin dia membuat hal yang menakjubkan, dan tidak mungkin apa? Berlebihan dalam membenci. Misalnya dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi semuanya itu dilakukan sesuai apa? Porsinya. Baik, kita lanjutkan pembahasan lagi ya. Wal ilmu yanqasimu ila qismaini daruriyun wa nadoriyun. Ilmu, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini masih syarahnya Bu, Masya Allah panjang sekali ya. Ilmu itu terbagi menjadi dua hal ya. Ilmu itu terbagi menjadi apa? Dua hal. Yang pertama itu doruri. Doruri itu ya sudah pasti. Jadi kita mengetahui sebuah itu sudah pasti, nggak perlu penelitian ulang. Ada yang berani mengatakan, oh saya kalau tangan saya di atas api yang menyala, tangan saya tidak terbakar. Ini hal yang apa? Konyol. Kenapa? Karena kita tahu api itu apa? Panasin doruri pasti. Ini maksudnya doruri. Jadi tidak perlu penelitian. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Doruri. Ini ilmu yang pasti. 1 tambah 1 perlu kita pikir? Bu, 1 tambah 1 perlu kita berpikir ulang? Enggak. Perlu penelitian?
Ada yang penelitian satu diteliti dulu Ustaz. Belum tentu 2, bisa jadi 3 Ustaz. Nah iya betul, suami sama istri keluar apa? Anak, maka 3. Ya. Tapi dalam matematika satu pasti apa? 2. Ya. Kemudian es batu, panas apa dingin Ustaz? Panas apa dingin Bu? Dingin, sudah pasti. Ya. Sudah pasti. Orang berkeringat itu karena apa? Kepanasan. Ya. Ini sudah pasti, tidak perlu penelitian. Ya. Maka dari itu ilmu yang pertama ialah ilmu daruri. Ya. Dan ini harus apa kita pelajari, wajib. Ya, nggak butuh penelitian. Contoh kita belajar yang membaca Al-Quran ini darurat, ini sudah harus belajar, kita harus paham. Sungguh menyedihkan orang-orang umur 50, 60 dia belum bisa baca Al-Quran. Dan lebih menyedihkan lagi dia tidak mau belajar apa? Al-Quran. Ya, baik. Yang kedua yaitu apa? Nadori. Ya, yang kedua apa? Nadori. Nadori itu artinya apa? Ilmu yang diketahui dengan apa? Dengan penelitian. Ini nadori. Ini butuh penelitian. Tidak bisa dengan apa? Dengan diketahui misalnya enggak. Ini butuh apa? Ini namanya ilmu nadori. Ya, paham ya? Jadi ilmu itu sudah pasti daruri dan enggak perlu diadakan penelitian. Yang kedua ilmu apa? Nadori. Yang membutuhkan apa? Penelitian. Makanya Bu, di dunia ini setiap hari itu teknologi semakin apa? Berkembang. Panjenengan misalkan atau kita beli HP yang harganya 10 juta dengan kemampuan yang begitu wah. Ternyata subhanallah HP dari negeri Cina itu yang harganya 3 juta, 4 juta itu bisa sama teknologinya seperti HP yang harganya berapa? 10 juta. Betul apa tidak Bu? Betul, ini berkembang terus. Ini namanya apa? Nadori. Ini kok bisa begini ya? Karena apa? Ada penelitian yang berkembang. Ya. Subhanallah Bu, dulu kita tuh kalau mau beli HP mahalnya bukan main, iya benar? Iya. Tapi sekarang apa? 1 juta, 2 juta sudah bisa dapat HP? Bisa. Yang baru maupun apa? Yang bekas. Ya. Jadi ilmu terbagi menjadi 2 yaitu apa? Daruri dan apa? Nadori. Ya, baik lagi. Nah, sekarang berpindah kepada perkataan yang lain. Perkataan rahimakallah, semoga apa? Allah merahmati. Apa syarahnya atau penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau itu apa? Afadha 'alaika min rahmatihi allati tahsulu biha 'ala matlubika wa tanju min mahdurika. Fal maknanya adalah ghafarallahu laka ma madha min dunubika. Maknanya adalah rahimakallah ini adalah doa dari Syekh di sini ya. Yang maksudnya ya semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadamu rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosamu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginanmu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu. Jadi kita terus mendoakan sesama ummahat, suaminya didoakan Bu. Panjenengan itu jangan kalau di rumahnya dong duitnya tok. Mas gulontek, Mas waktunya anak-anak bayar sekolah, Mas waktu Mas tok. Tapi tidak pernah mendoakan suaminya kalau kerja. Nauzubillah. Makanya Bu, suami itu senang Bu ya. Suami itu insya Allah senang ketika misalnya dia bekerja, kemudian datang WA, wahai suamiku bertakwalah sama Allah, jangan lupa sholat duhur, sholat asar. Itu senang Bu. Pernah itu demikian? Pernah insya Allah ya? Oh enggak pernah. Ada yang enggak pernah, ada yang enggak pernah. Jangan sampai. Ya. Alhamdulillah kalau pernah. Ya. Doakan suaminya. Rahimakallah. Ya, semoga Allah merahmati. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan suami istri yang dia bangun malam. Kata Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seorang laki-laki. Ya rahimah, sama-sama rahimah itu artinya apa Bu? Merahmati, mengasihi sayangi. Rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Qama minan naumi.
yang dia bangun pada malam hari, fasalla, kemudian dia apa? Salat. Wa ayqadha imra'atahu fasallat, kemudian dia membangunkan wanitanya atau istrinya, kemudian istrinya pun juga ikut apa? Salat. Fa in abat nadaha ala wajhiha alma. Kalau istrinya enggan untuk dia bangun malam, apa yang Rasulullah perintahkan itu apa? Nadaha, dia memercikkan, bukan diguyam ya. Bukan dibujuk air, tapi apa? Dipercikkan. Ya. Wah istri, ayo bangun malam. Ini Allah merahmati. Dan Nabi itu apa di situ? Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW mengatakan, warahimallahu rama'at, rahimallahu ra'atan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang wanita. Jadi yang dirahmati bukan hanya laki-laki, tapi apa? Perempuan juga. Qamat minan naumi fasallat, dia bangun di malam hari kemudian apa? Salat. Sudah selayaknya kaum muslimin itu menyisihkan sebagian malamnya untuk berkhalwat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdua-duaan dengan siapa? Allah. Memohon ampun, meminta hajat kita itu mintanya sama siapa? Sama Allah. Ini harus. Ya. Kemudian kata Rasulullah mengatakan apa? Wa ayqadat zawjaha, dan dia juga membangunkan apa? Suami. Jadi Bu, misalkan suaminya pulang malam ya, dan panjenengan sudah tidur. Kemudian panjenengan tidak tahu kalau tiba-tiba suaminya sudah pulang dan dia pun sudah mandi dan juga sudah tidur. Coba dibangunkan, Mas, bangun malam Mas, ayo sholat malam. Misalnya suami udah bilang, tadi selepas mandi tadi malam, abang sudah sholat, sudah witir. Boleh nggak seperti ini? Masya Allah, indah. Diingatkan suaminya agar dia bangun bangun. Kalau di sholat sudah. Yang penting subuhnya jangan terlewat. Ini indah, ini loh sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah kok nge-mall terus. Sakinah mawaddah warahmah kok wisata terus. Sakinah mawaddah warahmah kok apa? Kok jalan-jalan. Ini sakinah mawaddah warahmah ini. Sakinah mawaddah warahmah itu ketika pernikahan atau ketika keluarga itu dibangun di atas apa? Di atas Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Nabi SAW juga membangun keluarganya di atas Al-Quran dan Sunnah. Nabi bangunkan istrinya. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Fa'in aba, kalau seandainya suaminya enggan untuk bangun malam, nadahat fi wajhihi al-ma'a, maka wanita tadi memercikkan ya di wajah suaminya air. Ini Bu, saling apa? Membangunkan, mengingatkan di dalam apa? Ketakwaan. Ini penting. Jangan apa? Jangan cuek. Dan panjenengan kalau dinasihati suami yang nurut, selama nasihatnya tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kalau menasihati suami Bu, nah ini Bu ya, nasihat saya dan panjenengan. Kalau menasihati suami itu ya, yang namanya pemimpin, biasanya pemimpin itu apa ya? Dalam bahasa gampangnya begini. Biasanya pemimpin itu kalau dinasihati agak apa? Ya, agak bagaimana? Susah untuk apa? Menerima. Karena dia berada di mana? Di atas. Maka kalau menasihati suami dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, ya, dengan hikmah, ya, sebelum menasihati itu apa? Meminta sama Allah agar nasihatnya bisa diterima. Jadi begitu ya. Jadi sesama suami istri ya, saling mendoakan, ya, jangan saling cuek, ya, jangan saling alhamdulillah saling menjatuhkan, ya habis manis pah dibuang, ya. Apalagi kalau misalnya dulu sudah pacaran, ada pasangan 8 tahun pacaran, tapi ketika menikah sudah tinggal apa? Ampasnya. Ya alhamdulillah. Ya panjenengan kalau nasihati anak juga begitu, jangan pacaran ya. Agar apa? Agar nanti ketika sudah menikah masih banyak manisnya. Ya, masih banyak apa manisnya. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Muhammad selesai di sini, ma'arahimakallah ya apa? Wa waffaqaka wa asamuka fi ma yastaqbalu minha. Yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik, menjamin dirimu, menjaga dirimu terhadap sesuatu pada masa mendatang.
Ini makna rahimahullah. Semoga Allah merahmati pun maknanya luas. Semoga Allah mengampuni dosamu. Semoga Allah menjaga dirimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dirimu taufik, petunjuk. Karena pada hakikatnya manusia itu senantiasa membutuhkan apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Tidak bisa dia hidup tanpa petunjuk. Kemudian ada lagi apa? Hada idza ufridat rahmah, amma idza qurinat bil maghfirah fal maghfirah lima madha min adh-dhunub. Ini makna rahmat ketika dia sendirian, rahmatullah. Akan tetapi apabila disandingkan dengan al-maghfirah, ampunan, maka maknanya apa? Maknanya ialah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Ya. Ini makna dari apa? Dari rahmat. Di rahmat ini intinya apa? Mendoakan. Sesama umat saling mendoakan kan? Harus ya. Contoh Ibu Fulana butuh sesuatu. Assalamualaikum Ibu Fulana, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati panjenengan dan sekeluarga. Ini mendoakan tidak? Mendoakan. Dan mendoakan itu jangan hanya ditulisan tok ya. Betul-betul dalam hati minta sama apa Allah. Sekarang itu Bu ya. Sekarang Bu ya. Karena di WA itu sekarang ada stiker-stiker, tahu ya? Wah, orang stiker-stiker ini. Tapi apa? Hatinya tidak mendoakan. Yang penting apa? Tempel stiker, trok. Barakallahu fikum. Tetapi hatinya tidak mendoakan. Ada nggak ini? Ya mungkin hati-hati kita seperti ini ya. Na'udzubillah. Ya. Misalnya kita melihat ada kawan meninggal. Misalkan ada kawan yang meninggal. Kemudian kita nempel stiker innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan kalimat istirja. Ya. Tetapi sekedar nempel tetapi apa tidak mendoakan betul-betul. Ini jangan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati apa? Min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi lupa. Min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Makanya kalau kita mendoakan orang lain atau mendoakan diri kita sendiri, maka kita jangan apa lalai hati. Terus benar-benar mendoakan. Jangan sekedar nempel stiker tok. Iya. Assalamualaikum stikernya sekarang. Stiker sekarang itu semakin banyak. Lucu-lucu, ada yang baik, ada yang tidak baik. Iya. Kalau ada stiker-stiker yang tidak baik, mohon jangan diambil. Maaf ya, sekali maaf. Ada orang ya ini ikhwan ya, laki-laki ngirimi saya stiker karena mungkin pada saat itu saya membuat statement atau mungkin ngirim sesuatu ke dia, kemudian dia mengatakan ini, wow, subhanallah, wow, itu kan benar, subhanallah sudah di awal, kemudian apa dia takjub, tetapi gambarnya apa? Gambar perempuan dan pakai jilbab. Nah, ini mencampurkan adukan antara hak dan apa tidak boleh. Subhanallah benar, subhanallah, tapi apa? Ini saya nggak bisa tidak bisa memberikan contoh bagaimana bentuk. Intinya apa? Ini gambar wanita tidak berjilbab, dipotong kepalanya, yang dimana ekspresi wanita ini apa? Ekspresi gembira. Ini nggak boleh. Ini ikhwan kepada. Saya sudah tidak mau sebut namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya dan semoga dia sudah bertaubat. Jadi seperti itu. Stiker yang baik ya boleh-boleh saja. Yang baik, tapi yang jelek jangan jangan diambil, jangan pun disimpan. Ada stiker ya anak mungkin dia sudah remaja, dia nggak pakai baju tapi dalam posisi apa? Dalam posisi ketawa ya. Ini nggak perlu ya. Kalau lebih baik apa? Stiker-stiker yang bergambar manusia itu tidak boleh dipakai. Stiker-stiker yang penuh dengan doa ya, itu hendaknya kita simpan, dan ketika kita mendoakan maka apa? Kita benar-benar mendoakan dengan hati yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus lanjut. Ya, perkataan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan arba'i masailah, 4 perkara. Itu apa? Hadhil masailu allati dzakaraha al-muallif rahimahullah taala tasmul din kullahu wa hiya jadiratun bil inayati bi idami naf'iha. Jadi 4 perkara yang disebutkan muallif ini adalah perkara yang mencakup keseluruhan dalam masalah agama
Dan ini betul-betul harus diperhatikan karena manfaatnya yang sangat besar. Nah, sekarang kita berpindah. Nah, lihat ya, sudah lihat lagi matanya. Al-ula yang pertama, sudah lihat matanya? Loh, matanya panjenengan yang pegang panjenengan. Al-ula yang pertama, al-ilmu, sudah? Wa huwa ma'rifatullah. Ini masih yang pertama ya. Wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil, ayo sampai bisa baca, bil adillati. Saya ulang ya. Al-ula yang pertama, empat dari empat perkara ini yang pertama apa? Al-ilmu, berilmu tentang apa yang pertama? Di musim pertama. Jadi yang pertama berilmu. Tapi berilmu tentang apa? Ada tiga di sini. Yaitu ma'rifatullah, mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, itu mengenal siapa? Nabinya. Ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yaitu apa? Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam bil adillah. Dengan apa? Adillah di situ apa terjemahannya? Bil adillah. Ada terjemahannya enggak Ibu? Dengan dalil-dalil. Adillah ini dalam bahasa Arab itu jamak dari apa? Dalil. Dalilun jamaknya apa? Adillatun. Dalilun itu jamaknya apa? Adillatun. Baik. Sekarang yang pertama, perhatikan ya. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini kata Syekh Sulaiman ini. Ma'rifatullah, mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Yaitu ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi, ma'rifatuhu tastalzimu qubula ma syara'ahu Allah wal idgham wal inqiyad lahu. Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan hati yang mengakibatkan atau akhirnya ada konsekuensi, yaitu apa? Menerima qabula ma syara'ahu, menerima setiap apa yang disyariatkan. Jadi makna yang mengenal Allah di sini apa? Itu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berada di mana, ya, Allah itu jumlahnya berapa, misalnya begitu. Mengenal. Sehingga apa konsekuensinya? Yaitu tastalzimu qabula syara'ahu, yaitu kita berkonsekuensi menerima seluruh apa? Syariatnya. Tidak boleh kita tidak boleh memilih-milih apa syariat. Oh, ini syariatnya enak, menguntungkan apa? Menguntungkan bagi apa? Bagi perusahaan kita. Ini menguntungkan bagi apa? Menguntungkan bagi keluarga kita. Oh, ini syariat ini tidak enak, ya. Ini enggak boleh. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan sama kita, maka kita harus apa? Terima. Wal idgham wal inqiyad lahu. Dan juga apa? Dan kita tunduk sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menentukan putusan itu dengan apa? Dengan syariat siapa? Syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahkimu syariatihi allati ja'a biha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita memutuskan sebuah syariat, maka kita berada di bawah panduan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai syariat yang lain. Islam itu ya'lu wa la yu'lan. Islam itu senantiasa tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian agama apa, Bu? Islam. Tidak ada. Dan panjenengan harus bangga dengan apa? Dengan keislaman panjenengan semua. Meskipun dicibir, ya, meskipun dicaci maki, meskipun difitnah. Siapa yang sudah pernah merasakan difitnah? Sudah ada yang pernah? Nah, banyak insya Allah. Apalagi maaf yang memakai cadar, ya, waduh, kasihan saya melihat ya, wanita-wanita bercadar itu sekarang semakin apa? Terasing. Kalau misalnya habis ada bom, panjenengan misalnya ada butuh masuk mall, diperiksa ketat ya?
Wah, diperiksa ketat, bukan main. Ya. Padahal itu syariatnya siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ya kebetulan yang ngebom itu, ya istrinya apa pakai cadar. Padahal terkadang ini pengakuan dari teroris juga yang sudah bebas. Padahal ada beberapa teroris ketika dia ngebom itu ketika dia ngebom dia tidak pakai apa? Jenggot. Ya. Tetapi ketika sudah tertangkap, ini nggak mati ya, bukan bunuh dia. Misalnya dia melaksanakan anti bom. Tetapi ketika dia tertangkap, dia pakai apa? Jenggot. Akhirnya orang punya jenggot apa? Jadi tertuduh terfitnah. Ya Allah Ta'ala apakah itu memang benar mereka ataukah mereka mungkin dipesan sama orang lain, pokoknya kalau habis ngebom kamu tumbuhkan jenggotnya cepat ya pakai Firdaus misalnya. Nah, saya tidak tahu. Allah Ta'ala a'lam. Ya. Nah, di dalam sebuah ayat, ya, dalam surat Al-Ahzab, coba dibuka surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Soalnya sudah saya pernah sampaikan ayatnya 2 bulan lalu. Sudah surat Al-Ahzab ayat 36. Sudah dibuka Bu? Juz 22. Surat Al-Ahzab ayat ke-36. Sudah dibuka? 36. Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab itu juz 22. Sudah? Sudah. Kata Allah SWT berfirman, coba dibaca. Cukup. Dibaca artinya? Enggak ada artinya. Yang ada artinya mohon dibaca. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mengasihi Allah dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatannya. Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah memudahkan. Nah, lihat, wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara fi min amrihi. Kata Allah mengatakan tidak pantas bagi orang-orang mukmin dan mukminah, jadi orang-orang beriman dari golongan laki-laki maupun apa perempuan. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, dia masih punya apa? Pilihan di dalam perkara, enggak punya. Ini sudah Allah dan Rasulnya tentukan, maka demikian harus diterima dan dijalankan. Allah bebankan atau Allah syariatkan kepada wanita untuk memakai jilbab ketika sudah balik, maka terima syariat itu. Allah bebankan kepada laki-laki untuk apa? Harus berkhitan. Allah syariatkan kepada kaum laki-laki untuk apa? Berkhitan, maka kita harus apa? Berkhitan kaum laki-laki atau perempuan sebagian ulama mungkin masih berselisih pendapat. Iya. Bu, ketika ketika anak saya mau saya khitan ya, Abdurrahman ya. Yang pertama pada saat itu masih mungkin umur 10 tahun 1 tahun mungkin 8 atau 7 bulan saya lupa. Ketika saya mau khitan, waduh, ayah dan ibu saya itu ketika pertama kali saya dengan menghitan itu ketika masih bayi, itu saya sudah ingin apa menghitan. Tapi orang tua saya melarang, jangan masih kecil. Itu dilarang sama ayah dan ibu saya, mana tuh? Saya bilang sama istri, ya sudah, nggak usah. Ibu tahu ya, padahal kalau khitan pada masa kecil itu lebih cepat apa Bu? Lebih cepat sembuhnya. Betul itu, dan memang betul. Kalau memang dilakukan oleh orang profesional, khitan pada masa kecil itu lebih cepat apa? Keringnya, lebih cepat apa sembuhnya. Kenapa? Karena anak bayi belum banyak apa? Belum banyak gerak. Sudah pernah pengalaman dia? Saya seminggu, anak seminggu saya. Oh, subhanallah.
Itu bagus. Misalnya ini ada masalah Albani, misalnya kalau punya anak, itu kecil harus berani. Ya. Tapi pada saat orang tua saya berserang, saya nunuk anaknya. Akhirnya saya beranikan diri pada saat umur 1 tahun 8 bulan. Saya nggak kasih tahu ayah dan ibu saya. Saya bilang sama istri, ini ada khitan gratis, mumpung gratis. Apa? Iya, makanya itu. Nah, ini 1 8 bulan, mumpung. Padahal kalau pada saat itu pertimbangan begini, kecil sekalian atau sudah agak gede sekali. Kalau gede kan sudah bisa dikasih tahu untuk diam. Nah, ini 1 tahun ini kan apa, Bu? Pertimbangannya kan masih banyak apa? Gerak, dan dia juga belum terlalu mengerti untuk apa diberitahu. Betul atau tidak? Ya, betul. Nah, kemudian saya sama istri, ini ada khitan gratis, pakai laser lagi. Mau apa enggak? Ya udah, ya mau. Akhirnya apa? Saya khitan anak saya. Waktu ketiga itu langsung tahu, loh kok dikitan? Kok pulang kan nangis-nangis gitu ya? Karena mungkin efek dari biusnya sudah habis karena pakai laser, bukan pakai klem, bukan juga pakai gunting. Kok nangis-nangis? Iya, habis dikitan. Duh, orang tua langsung kaget. Sudah akhirnya mereka menerima, ya. Menerima, dan akhirnya kalau udah sekarang apa baik-baik saja. Nangisnya kalau anak musuh nangis itu paling 4 hari itu kita harus kupingnya itu harus jadi tahan, nggak boleh memerah, kuping harus dingin terus karena nangis terus, Bu. Menangisnya bukan karena saya sakit, karena mungkin apa maaf kalau anak wali dalam lebih ya, sekali puji bagi Allah, anak saya tidak merasakan kesakitan setelah sakit, setelah disunat, nggak nangis perih sakit itu enggak maaf tidak memegang air kelamin enggak, nangisnya karena baik karena ini dimanja, karena apa? Habis hilang sesuatu yang ada dalam hidupnya, yang menempel setiap hari hilang tiba-tiba, dan akhirnya apa? Ya seperti biasa lagi. Jadi setiap syariat Allah sudah bebankan sama kita, Allah syariatkan sama kita harus apa? Menerima. Buktinya apa sekarang? Banyak orang-orang kafir sekarang pengen apa? Dihitan. Kalau mereka soal alasan medis dan untuk alasan maaf kenyamanan dan berhubungan intim, mereka banyak seperti itu, bisa dibaca di internet. Sahih Islam itu menjadikan syariat itu indah. Terkadang kita mungkin melihatnya menyakitkan. Padahal syariat Islam adalah syariat yang paling apa? Syariat paling indah. Yang paling kasih sayang terhadap siapa? Umatnya. Enggak ada yang tidak kasih sayang di dalam syariat agama Islam. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad SAW mengatakan, wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbih bin-nadhari fil ayati syar'iyyati fi kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba itu bisa mengenali Rabbnya, mencari tahu tentang Rabbnya itu dengan melihat tanda-tanda kebesarannya di dalam ayatnya, di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan juga apa? Mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di mana? Melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran ini ya kita baca baik-baik, kita lihat terjemahannya, lalu kita baca tafsirnya. Ini kita bisa melihat kebesarannya siapa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang pertama itu apa? Mengenali melalui tanda-tandanya yang ada di dalam Al-Quran dan juga di mana di sunnah. Ini pertama. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu, Bu, yang pertama melalui apa? Melalui atau melihat kepada Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, wan nadharu fil ayati al-kauniyati, fil ayati al-kauniyah. Yang kedua itu melihat atau merenungkan tanda-tandanya yang ada pada apa? Pada kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di jagat raya ini. Ini kauniyah. Kalau Al-Quran dan Sunnah itu al-ayat al-syar'iyyah. Paham? Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang pertama melalui ayat-ayat syar'iyyah. Al-ayat asy-syar'iyyah yaitu apa? Melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui al-ayat al-kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di mana? Di jagat raya ini. Ada enggak, Bu? Ada enggak? Ya banyak, sudah terlalu banyak. Kok bingung tentang jawabnya? Ya banyak sekali. Di dalam sebuah ayat, di dalam surat Adz-Dzariyat, panjenengan buka surat Adz-Dzariyat. Sudah ayat yang ke-20 ini. Sudah?
Coba dibaca ayat 20 dan juga 21. Mumtaz. Artinya iya, artinya 20 dan 21. Monggo. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Masya Allah. Kata Allah mengatakan, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di atas muka bumi ini atau di bumi ini ayatul lil muqinin, ada tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakininya. Adanya siang dan malam itu semua terjadi karena kehendaknya siapa, Bu? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada panas, ada hujan. Itu karena terjadi karena siapa, Bu? Karena Allah. Adanya matahari dan bulan itu karena siapa, Bu? Karena Allah. Panjenengan bisa menciptakan matahari? Tidak bisa. Kita tidak bisa menciptakan matahari, kita tidak bisa menciptakan bintang. Ya bisa bintang di kamar, tempelan di tembok. Tapi bintang di langit kita bisa ciptakan? Tidak bisa. Bisa dibayangkan matahari, betapa besarnya matahari Allah ciptakan. Itu makhluknya yang Allah ciptakan. Bagaimana dengan Khaliqnya, yang Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana besarnya? Makanya kalau kita dengar azan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah itu paling besar di atas makhluk-makhluknya. Harus kita yakini. Ini tanda kebesaran siapa? Kebesaran Allah. Lihat, Bu, ya. Ada sebuah video di YouTube ada tanah yang kering atau danau atau mungkin tambak yang sudah kering, di bawahnya masih ada apa? Ikan. Saya sudah pernah lihat videonya. Ya. Jadi kan itu masih hidup di bawahnya. Makanya saya sampai sekarang berheran. Selalu terjawab ya baru beberapa tahun ini. Ini kalau tambak kering, ikannya kemana? Ternyata ikannya masih ada di bawahnya. Yang kering memang atasnya, bawahnya masih lembab, masih gembur. Makanya kalau misalnya lihat di YouTube saya akan cari tambak kering tapi masih ada ikan. Insyaallah ada video ini, panjenengan bisa lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ikan yang masih ada hidup di bawahnya. Ini tanda bagi orang-orang yang meyakini adanya siapa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian pun itu juga ada tanda kebesaran siapa? Kebesaran Allah. Afala tubsirun. Maka apakah kalian tidak mau memperhatikan, tidak bisa melihatnya? Contoh, ada berapa sendi, Bu, di tubuh kita? Ya banyak ya, banyak ratusan sendi ya, di jari, di siku, di tangan, ada sendi putar, sendi engser, sendi apa lagi, Bu? Yang dulu anak IPA, ada anak IPA nggak di sini? Wah, IPS semua berarti ini. Ya, sendi putar, sendi engser, sendi apa lagi? Hah? Sendi peluru, subhanallah, ya macam-macam. Ini baru sendinya nih. Kemudian belum urat-uratnya di dalam apa? Di dalam tubuh. Belum lagi jaringan yang ada di dalam apa tubuh. Panjenengan bisa hitung jumlah rambutnya panjenengan sendiri. Tidak ada bisa hitung. Bagaimana ya rambut ini tumbuh? Subhanallah. Itu tanda kebesaran siapa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya apakah kita tidak bisa melihat kebesaran Allah? Bisa seharusnya. Cuman kita yang mungkin sudah terlalu banyak maksiat sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba panjenengan buka surat Fussilat. Ayat yang ke-37. Sudah? Fussilat yang terakhir ya. Coba dibaca ayat 37.
Tayyib, barakallahu fiik. Yang pertama kata Allah mengatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala al-lail wan nahar, siang dan malam. Siang ada matahari, malam ada apa? Bintang dan bulan. Ya. Indah kalau malam itu ada bintang dan bulan. Subhanallah. Kemudian kata Allah wasyamsu wal qamar, dan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala juga ada apa? Ada matahari dan juga ada apa? Bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud atau beribadah kepada apa? Kepada matahari maupun kepada apa? Bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan bersujudlah atau dan beribadahlah kalian kepada siapa? Kepada yang menciptakan itu semua. Itu kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kita ini jangan, kalau ada rezekinya Allah tetapi dari manusia, kita jangan terlalu berlebihan memuji manusia. Biasa saja, ya ucapkan rasa syukur yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih yang sewajarnya kepada siapa? Kepada mereka. Jangan sampai mengatakan, "Oh, kalau saya di PHK dari sini saya hidup di mana?" Seakan-akan bumi Allah itu apa? Sempit. Ya, terutama orang-orang yang masih berjuang untuk keluar dari pekerjaan yang haram. Ini berat. Ya. Bumi Allah itu perlu luas. Perhatikan, saya tidak tahu sudah mengeluarkan video terjemahan atau belum, sehingga saya sudah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Fidhulullah Ta'ala, ketika beliau menjelaskan doa Nabi SAW begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Pernah dengar doa ini? Belum pernah? Pernah ya? Apa artinya? Artinya begini, Allahumma barik li ummati fi bukuri, ya Allah berkahilah umatku itu pada waktu pagi harinya. Nah, ini maksudnya ya. Lihat ya. Ini untuk motivasi kita semua agar semangat di pagi hari. Salah seorang perawi hadis ini yang bernama Sakhr Al-Ghamidi rahimahullah taala, kata Syekh Abdul, ini karena tajiran ghaniyan. Ini seorang pedagang yang kaya. Jiddan, dia mengatakan jiddan kaya. Pedagang yang kaya raya. Wa huwa la yursilu tijaratahu illa fil bukra. Dan dia tidak melepas dagangannya, atau dalam arti tidak membuka perdagangannya kecuali di waktu apa? Pagi hari. Jadi setelah subuh berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia apa? Dia buka dagangannya. Ini salah satu rahasia gimana agar perdagangan dia bakal laris atau berkah. Karena waktu pagi itu jangan sampai setelah sholat subuh ambil bantal kemudian apa? Tektung. Ya, jangan. Apalagi habis puasa, masa puasa begini, habis sholat langsung apa? Tidur. Lebih parah lagi, habis sahur langsung apa? Tidur. Ini parah ini. Ya, makanya jangan seperti ini. Ya. Kalau kita ingin perdagangan kita diberkahi atau apapun usaha kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha untuk maksimalkan di waktu apa? Pagi. Karena Nabi doakan, Allahumma barik li ummati, Allah berkahilah umatku pada pagi hari ini. Doanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan sekarang ini banyak umat yang jualan dagang online ya. Enggak banyak ya. Enggak apa-apa, usah malu. Ya, saya pun juga berdagang. Enggak usah malu. Maka apa? Berusaha menjemput rezeki pada waktu pagi hari setelah kita sholat subuh, kemudian juga berzikir dan mungkin amal-amal soleh yang lain. Kemudian apa? Kita mengejar itu semua. Ya, boleh saja, tidak dipermasalahkan. Maka dari itu ma'asyiral ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Ya. Disebutkan satu persatu ya tidak bisa. Ya. Di dalam diri kita itu sudah sangat banyak apa tanda kebesaran Allah. Contohnya sama-sama badannya lengkap, punya otak, punya apa, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga. Tapi yang satu pintar, yang satu tidak apa, tidak seberapa pintar. Itu kan bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sama-sama berbadan lengkap, tapi satu bisa menciptakan, salah satu tidak. Itu tanda kebesaran Allah. Iya. Sama-sama di sekolah yang apa? Di sekolah yang sama, sekolah favorit misalnya. Tapi ketika sudah lulus, satu jadi ustaz, satu jadi apa? Jadi
Jadi misalnya jadi tentara, itu kebesaran Allah? Iya. Itu tanda kebesaran Allah, Allah atur semuanya. Ya. Makanya hendaknya kita menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga hendaknya kita apa? Baik kita terima takdir Allah, kemudian jalankan takdir itu dengan apa? Dengan senang hati, tanpa ada rasa gundah, gelisah. Apapun yang terjadi sama kita itu ketahuilah bahwasanya itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Makanya kuncinya yang pertama adalah apa? Mengenal Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arafillaha fil rakha'i ya'rifka fil syiddah." Kenalilah Allah Subhanahu wa taala pada masa lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan kenal dirimu pada masa sempit. Ya. Mungkin di antara faktor yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan pada saat sempit ialah kita lupa untuk mengenal Allah pada waktu apa? Lapang. Kalau bagaimana laris, lupa sama Allah. Sampai lupa sholat. Apalagi kalau lagi ngirim-ngirim gitu, Pak, habis. Ini kalau telat sedikit Ustaz, aduh udah bisa ini, lewat semuanya. Ya. Terkadang kita memburu yang sedikit ya daripada memburu ridhonya Allah. Buru yang lebih besar yaitu apa? Ridhonya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apapun apa yang akan Dia berikan. Ya. Jangan karena kita memburu yang sedikit lalu kita melalaikan ibadah kita kepada siapa Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Ini saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita berhenti pada poin ma'rifatullah. Bulan depan ada kajian, Bu? Bulan depan ada kajian enggak? Coba dilihat tanggalnya dulu. Itu enggak mepet Idul Fitri Idul Adha ya? Sudah jauh ya? Idul Adha. Enggak mepet Idul Fitri sudah jauh ya? Baik. Insyaallah kalau saya diingatkan sama yang buat flyer, kalau mengirim flyer ke saya diingatkan Ustaz besok atau pekan atau bulan depan atau besok misalnya itu sudah masuk ma'rifatu Nabi, yaitu ma'rifat mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa sampaikan pada bagian ini. Bertanya?